Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang lensa cembung dan lensa cekung. Sebelumnya apa sih lensa itu? Lensa adalah benda bening yang terbuat dari kaca atau gelas, di mana permukaannya dibatasi oleh dua bidang lengkung. Nah, ini contoh lensa cembung. Ini lensa cembung. Ciri fisiknya adalah bagian tengah lensa cembung ini lebih tebal daripada bagian pinggirnya. Jadi bagian pinggirnya ini tipis, bagian tengahnya tebal. Kemudian untuk lensa cekung, ini bagian tengahnya, ciri fisiknya bagian tengahnya lebih tipis daripada bagian pinggirnya. Jadi kebalikan dari lensa cembung. Kemudian kita lihat sifat lensa cembung ini. Nah, ini seperti ini. Sifat lensa cembung adalah mengumpulkan sinar atau konvergen sifatnya. Kemudian untuk lensa cekung, ini hasil pembentukan bayangan pada lensa cekung. Selanjutnya gambar untuk melukis lensa cembung itu diberi simbol atau lambang seperti ini. Ada 3 ya. Yang sebelah kiri ini seperti ini, kemudian yang tengah dan yang sebelah kanan. Tentu ini lebih mudah menggambarkan lensa cembung ini daripada menggambar cermin. Berikutnya untuk lambang lensa cekung. Untuk lensa cekung digambar dengan lambang seperti ini. Yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Selanjutnya, melukis bayangan pada lensa cembung. Sebelumnya akan saya jelaskan dulu bagian-bagian dari lensa cembung ini. Yang pertama adalah sumbu utama, ini sumbu utama. Kemudian ada titik O ini pusat lensa atau pusat optik. Kemudian ada F1, ya, titik fokus yang pertama. Kemudian ada titik M1, ini pusat kelengkungan lensa yang pertama. Yang berikutnya F2 ini adalah titik fokus yang kedua. Dan yang berikutnya M2 ini adalah titik kelengkungan dari lensa yang kedua. Kenapa punya dua bagian seperti ini, depan belakang? Karena lensa itu pada dasarnya adalah dua lengkungan dibentuk oleh dua garis lengkung seperti ini. Ya. Nah, jadi otomatis ini berasal dari lingkaran ya, yang dimana punya jari-jari, punya diameter. Ya. Jadi lensa itu pada dasarnya adalah dibentuk oleh dua garis lengkung ini, bagian dari lingkaran ya. Garis lengkung ini bagian dari lingkaran. Ya. Untuk menggambar bayangan pada lensa cembung, kita harus tahu dulu ada 3 sinar istimewa pada lensa cembung. Kalian bisa lihat di buku paket IPA halaman 193 sampai 194. Ada 3 sinar istimewa pada lensa cembung. Yang pertama adalah sinar istimewa yang sejajar sumbu utama. Arahnya dari sebelah kiri, kita anggap ini sebelah kiri ini adalah bagian depan lensa, dan yang sebelah kanan ini adalah bagian belakang lensa. Jadi sinar mulai dari sebelah kiri ini. Ini sinar yang pertama, sinar istimewa yang pertama adalah sinar datang yang sejajar sumbu utama. Nah, seperti ini sejajar dengan sumbu utama. Hanya arah sinar datang menuju lensa. Nah, kalau pada lensa itu ada istilahnya pembiasan ya. Jadi sinar itu akan dibiaskan atau dibelokkan. Beda dengan cermin. Kalau cermin itu dipantulkan ya. Jadi kalau pada lensa itu sinar akan dibiaskan, jadi tembus ya, menembus ke sini, ke sebelah kanan. Akan dibiaskan atau dibelokkan. Ini sinar yang istimewa pertama ini
akan dibelokkan atau dibiaskan ke titik fokus. Jadi sinar sejajar sumbu utama akan dibiaskan menuju titik fokus ini. Nah, dari sini luruskan penggarisnya. Nah, ini sinar istimewa yang pertama. Ini menunjukkan sinar bias, ini sinar datang. Ya. Kemudian sinar istimewa yang kedua adalah sinar yang menuju titik fokus. Nah, dari ini sinarnya menuju dari arah sini ya, sebelah kiri menuju titik fokus. Ini sinar datang. Kemudian sampai lensa ini berhenti dulu. Maka akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Jadi sinar ini akan dibelokkan lurus sejajar sumbu utama ini. Nah, ini sinar istimewa yang kedua ya. Ini sinar datang, ini sinar bias. Kemudian sinar yang ketiga, sinar istimewa yang ketiga adalah sinar yang menuju titik pusat lensa atau titik O ini. Nah, seperti ini. Dari sebelah kiri, mulai sebelah kiri. Nah, ini sinar ini akan tidak dibiaskan, artinya lurus saja. Jadi tidak mengalami pembelokan atau tidak mengalami pembiasan, jadi lurus seperti ini. Nah, ini sinar yang ketiga. Sinar istimewa yang ketiga. Jadi ada 3 sinar istimewa. Ini yang merah, 1. Kemudian yang kedua, yang hitam. Dan terakhir, ini, yang biru. Nah, sekarang kita mulai menggambar bayangan. Di sini ada benda, bendanya berupa anak panah. Kenapa anak panah? Ini waktu pelajaran cermin sudah dijelaskan bahwa anak panah ini adalah benda yang mudah digambar. Ya. Bagian-bagiannya sederhana, hanya terdiri dari bagian tubuhnya, kemudian bagian kepala, ya, tanda panah bagian kepala. Bendanya ada di sebelah kiri titik M1. Ya, ini di sebelah kiri titik M1. Nah, di mana ini letak bayangannya? Sekarang kita mulai. Kita pakai atau kita gunakan 2 dari 3 sinar utama, sinar istimewa tadi ya. Sinar istimewa yang pertama adalah sinar yang sejajar sumbu utama. Nah, seperti ini. Sejajar sumbu utama, ini sumbu utamanya. Nah, seperti ini, naikkan ke atas, lurus. Nah, sinar mulai dari puncak benda, arahkan ke lensa. Dari sebelah sini, dari puncak benda, ya, atau dari bagian kepala benda paling atas. Seperti ini. Pastikan lurus penggarisnya. Nah, seperti ini. Menuju lensa. Ini sinar istimewa yang pertama. Ini sinar datang. Akan dibiaskan menuju titik fokus yang kedua. Nah, kita luruskan. Ini dari sini. Bikin titik. Luruskan. Nah, terus. Nah, ini sinar istimewa yang pertama. Nah, yang kedua kita gunakan sinar istimewa yang menuju titik fokus. Dari puncak benda arahkan ke titik fokus ini. Nah, seperti ini. Luruskan dari puncak benda ke titik fokus. Pastikan lurus penggarisnya. Nah, seperti ini. Menuju lensa. Sampai lensa berhenti dulu sini. Kasih tanda panah, ini menunjukkan sinar datang. Akan dibiaskan sinar ini sejajar dengan sumbu utama, seperti ini. Ini luruskan, tarik ke bawah, lurus. Nah, seperti ini. Nah, sampai berpotongan ya. Jadi sebelum berpotongan dan berhenti. Nah, setelah berpotongan, ini kita kasih tanda, ini menunjukkan sinar bias. Nah, titik perpotongannya kita tandai. Nah, kasih tanda titik. Nah, disinilah letak bayangan dari benda ini. Nah, jadi bayangannya ada di sini. Nah, seperti ini. Nah, karena ini sinar ini berasal dari puncak benda, maka ini juga kepalanya ada di bawah berarti. Nah, seperti ini. Nah, sifat dari bayangan ini adalah sifat bayangan itu yang pertama nyata, kemudian yang kedua terbalik,
dan 3 diperkecil, ukurannya lebih kecil dari bendanya. Nyata kenapa? Karena ini merupakan perpotongan dari sinar bias secara langsung. Hasil perpotongan sinar bias secara langsung, maka bayangannya bayangan nyata. Terbalik, ya ini kita lihat terbalik, dan diperkecil ukurannya jauh lebih kecil daripada bendanya. Jadi bayangannya lebih kecil daripada ini. Berikutnya menggambar bayangan pada lensa cekung. Sama seperti pada lensa cembung, ada 3 sinar istimewa pada lensa cekung ini. Untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat, bisa buka bukunya halaman 195. Sinar istimewa yang pertama adalah sinar datang sejajar sumbu utama. Jadi seperti ini sinar yang pertama. Sinar datang sejajar sumbu utama. Ini sumbu utamanya. Kita tarik garis lurus ke atas. Nah, ini sinar datang yang pertama. Sampai lensa berhenti. Sinar ini akan dibiaskan. Berbeda dengan lensa cembung, ini sinarnya akan disebar. Ya. Jadi sifatnya lawan dari lensa cembung, menyebarkan sinar. Ya. Jadi sekali lagi lensa cekung ini sifatnya menyebarkan sinar atau divergen. Nah, sinar seperti ini akan dibiaskan atau dibelokkan seolah-olah datangnya dari titik fokus ini, titik F1. Jadi seperti ini. Arahkan penggarisnya, luruskan dengan titik ini, luruskan. Kemudian kita arahkan sinarnya. Jadi ini seolah-olah ya. Jadi ini titik-titik dulu. Nah, ini sinar biasnya seperti ini. Nah, ini sinar yang pertama. Sinar istimewa pertama. Kemudian sinar istimewa yang kedua, itu sinar yang menuju titik fokus lensa seperti ini ya. Bisa dari sini, atau dari sini ya. Yang penting menuju titik fokus ini. Jadi sinar yang menuju titik fokus ini dari sebelah kiri menuju lensa seperti ini, berhenti. Menuju titik fokus ini akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Jadi akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Kita tarik garis lurus, sejajar sumbu utama. Nah, inilah sinar bias dari sinar istimewa yang kedua ini. Dan yang terakhir, sinar yang ketiga, sinar yang menuju titik optik lensa, titik O, ini tidak mengalami pembiasan, jadi lurus. Sinar ini tidak dibelokkan. Nah, seperti ini. Nah, ini sinar datang menuju titik O, ini lurus, tidak mengalami pembiasan. Berikutnya kita akan menggambar bayangan pada lensa cekung. Benda ada di antara M1 dan F1. Kita gunakan 2 sinar istimewa dari 3 sinar istimewa. Sinar istimewa yang pertama adalah sinar yang sejajar sumbu utama. Ini sumbu utama. Kita luruskan penggarisnya, angkat ke atas. Sinar mulai dari puncak benda, arahkan menuju ke lensa. Nah, ini sinar istimewa yang pertama. Ini sinar datang. Akan dibiaskan seolah-olah dari titik fokus F1. Jadi dibiaskan atau dibelokkan seperti ini. Luruskan penggarisnya seperti ini. Pastikan lurus. Nah, ini titik-titik karena ini garis bantu ya untuk seolah-olah sinar ini tuh datangnya dari F1, seolah-olah ya. Nah, ini seperti ini, lurus. Ini sinar bias yang pertama. Ini sinar istimewa pertama. Sinar istimewa yang kedua itu adalah sinar yang menuju titik fokus. Kita arahkan dari puncak benda ini, sinarnya arahkan ke titik F2 ini. Nah, seperti ini. Luruskan. Nah, kita gambar. Ini sinar datang menuju lensa. Berhenti sampai lensa berhenti dulu. Ini
Kita kasih tanda panah menunjukkan arah sinar datang. Sinar ini akan dibiaskan sejajar sumbu utama, sejajar dengan garis ini, sumbu utama. Angkat ke atas, luruskan. Nah, ini sinar biasa seperti ini. Nah, sekarang kita lihat di sini sinar bias ada dua nih. Sinar bias yang pertama, ini sinar bias yang kedua. Ini tidak bertemu ya. Ini bagian ke sana, ini bagian belakang lensa. Ini bagian kiri ini adalah bagian depan lensa. Sinar bias ini tidak bertemu di sebelah kanan sampai kapanpun kalian luruskan ini diperpanjang terus tidak akan bertemu. Ya. Caranya bagaimana untuk mencari bayangannya? Kita perpanjang sinar bias yang pertama ini ke sebelah kiri lensa. Ini sebelah bagian kiri lensa ya. Ini perpanjangan dari sinar bias yang pertama ini sudah digambar tadi ya, berupa garis putus-putus. Ini kita perpanjang sebelah kiri ini udah ya. Nah, tinggal sinar bias yang kedua ini kita perpanjang ke sebelah kiri lensa. Nah, seperti ini dengan garis putus-putus. Nah, ini menunjukkan perpanjangan sinar bias ya. Sampai bertemu berpotongan ya dengan sinar. Ya, jadi ini udah ketemu perpotongannya di sini. Nah, disinilah letak bayangannya seperti ini ya. Karena ini asalnya dari puncak benda, sinar bias ini, perpanjangan sinar bias ini, maka disinilah letak bagian kepalanya di atas. Nah, ini bayangannya. Nah, sifat bayangannya yaitu yang pertama, maya atau semu, kemudian yang kedua tegak, dan yang ketiga diperkecil. Nah, ini sifat bayangan dari benda yang ada di sini. Ya. Sifat bayangan pada lensa itu ada dua macam. Yang pertama adalah bayangan nyata. Ciri bayangan nyata itu adalah yang pertama merupakan perpotongan langsung dari sinar bias. Seperti ini, perpotongan langsung dari sinar bias ya. Ya ini sinar bias langsung berpotongan. Ya. Ini ciri bayangan nyata. Kemudian yang jenis bayangan yang kedua adalah bayangan semu atau maya. Cirinya yaitu merupakan perpotongan dari perpanjangan sinar bias. Nah, jadi ini perpanjangan sinar bias. Jadi sinar bias ini tidak berpotongan secara langsung, tapi diperpanjang ke belakang. Ini ciri bayangan semu atau maya. Dan letaknya ada di sebelah kiri lensa atau bagian depan lensa. Ini untuk bayangan semu ya. Kalau bayangan nyata itu ada di belakang lensa, bagian belakang ya. Nah, untuk diingat, selalu gunakan penggaris untuk menggambar bayangan. Tanpa penggaris dapat dipastikan gambar salah.